Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fadila Alhambra dari kelas E2 BP 20 10 54 10 20 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Temak 1 saya dengan dosen pengampu Ibu Nur Ari Sufiawan SPD MSI. Sebelum masuk ke materi inti kita yaitu pengangguran, kita akan mengulas dahulu sedikit materi awal tentang teori ekonomi makro. Makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan atau membahas ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari mekanisme yang membahas variabel ekonomi agregatif yang dapat menunjukkan hubungan bersifat kausal atau sebab akibat dan hubungan yang bersifat fungsional. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang keadaan ekonomi di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Karena topik pembicaraan kita adalah pengangguran, maka kita akan melihat dari sisi ekonomi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun lamanya mendera di Indonesia. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Dalam keputusan atau kebijakan pemerintah, dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Hal ini menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh negatif dan angka pengangguran meningkat serta kemiskinan meningkat. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi inti kita, yaitu pengangguran. Pengangguran adalah suatu istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran dapat juga diartikan sebagai masalah ekonomi makro yang mempengaruhi orang secara langsung. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar hidup dan tekanan psikologis. Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan membantu memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran. Beberapa dari kebijakan ini, seperti program pelatihan kerja, membantu orang menemukan pekerjaan, dan hal lainnya. Setiap hari, beberapa pekerja juga kehilangan atau berhenti dari pekerjaan mereka dan beberapa pekerja yang menganggur dipekerjakan. Hal ini sering terjadi dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, kita akan mengulas materi tentang kehilangan pekerjaan, pencarian pekerjaan, dan alami tingkat pengangguran. Model sederhana dari tingkat pengangguran alami ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan publik. Setiap kebijakan yang ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran alami harus mengurangi tingkat pemutusan hubungan kerja atau meningkatkan tingkat perolehan pekerjaan. Demikian pula kebijakan apapun yang mempengaruhi tingkat pemutusan hubungan kerja atau perolehan pekerjaan juga mengubah tingkat pengangguran alami. Yang pertama, tingkat pengangguran alami. Tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran rata-rata di mana perekonomian berfluktuasi atau tingkat pengangguran di jangka panjang. Yang kedua, yaitu model angkatan kerja yang menentukan tingkat alami. Model angkatan kerja yang menentukan tingkat alami yaitu dengan menggunakan notasi. Tingkat pengangguran adalah U banding L. L sama dengan E tambah U. Keterangannya, L sebagai angkatan kerja, E sebagai jumlah pekerja yang dipekerjakan, U jumlah pengangguran. Selanjutnya, materi tentang tingkat pengangguran. Yang pertama adalah FU sama dengan SE. FU sama dengan SE terjadi jika pasar tenaga kerja berada dalam kondisi A, stabil, maka jumlah orang yang mencari pekerjaan FU harus sama dengan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan SE. Yang kedua yaitu FU banding L.
sama dengan S dalam kurung 1 dikurang U banding L. Dari definisi tentang angkatan kerja, kita tahu bahwa E sama dengan L kurang U, yaitu jumlah yang bekerja sama dengan angkatan kerja dikurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga adalah U banding L, sama dengan 1 banding dalam kurung 1 tambah F banding D. Yang dimana persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran kondisi maupun mapan U banding L tergantung pada tingkat pemisahan pekerjaan S dan pencapaian pekerjaan F. Selanjutnya, kita masuk ke materi pencarian kerja dan pengangguran friksional. Salah satu alasannya pengangguran adalah dibutuhkan waktu untuk mencocokkan pekerja dan pekerjaan. Faktanya, pekerja memiliki preferensi dan kemampuan yang berbeda, dan pekerjaan memiliki atribut yang berbeda. Selain itu, arus informasi tentang calon pekerja dan lowongan pekerja pun tidak sempurna, dan mobilitas geografis pekerja tidak instan. Untuk semua alasan ini, mencari pekerjaan yang sesuai membutuhkan waktu dan usaha, dan ini cenderung mengurangi tingkat pencarian pekerjaan. Yang pertama yaitu pengangguran fiksional. Pengangguran fiksional adalah pengangguran yang tidak mendapatkan pekerjaan karena tidak adanya informasi. Pengangguran juga disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan pekerja untuk mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu pergeseran sektoral. Para ekonom menyebut perubahan komposisi permintaan antar industri atau wilayah sebagai pergeseran sektoral, karena pergeseran sektoral selalu terjadi dan karena butuh waktu bagi pekerja untuk berpindah sektor, selalu terjadi pengangguran friksional. Yang ketiga yaitu asuransi pengangguran. Asuransi pengangguran adalah salah satu program pemerintah. Program pemerintah yang tidak sengaja meningkatkan jumlah pengangguran friksional, salah satunya yaitu asuransi pengangguran. Di bawah program ini, pekerja yang menganggur dan mengumpulkan sebagian kecil dari upah mereka untuk jangka waktu tertentu setelah kehilangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu kekakuan dan struktural upah nyata pengangguran. Alasan pengangguran lainnya yaitu kekakuan upah, kegagalan upah untuk menyesuaikan diri ke tingkat di mana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat kelakuan upah dan penjatahan pekerjaan kadang-kadang. Pekerja menganggur bukan karena mereka secara aktif mencari pekerja yang paling sesuai dengan keterampilan individu mereka, tetapi karena ada ketidaksesuaian mendasar antara jumlah orang yang ingin bekerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, hukum upah minimum. Hukum upah minimum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan pada prinsipnya telah mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum. Akan tetapi, pengusaha diperbolehkan menangguhkan pembayaran upah minimum. Oleh karena itu, bagi sebagian besar pekerja, upah minimum ini tidak mengikat, karena mereka memperoleh penghasilan jauh di atas upah minimum. Namun bagi sebagian pekerja, terutama yang tidak terampil dan tidak berpengalaman, upah minimum menaikkan upah mereka di atas tingkat keseimbangannya, dan oleh karena itu mengurangi jumlah upah minimum tenaga kerja mereka yang diminta perusahaan. Yang ketiga yaitu serikat dan perundingan kolektif. Serikat dan perundingan kolektif pada upah pekerja serikat ditentukan bukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan, tetapi oleh tawar-menawar antara pemimpin serikat dan manajemen perusahaan. Seringkali kesepakatan akhir menaikkan upah di atas tingkat equilibrium dan memungkinkan perusahaan untuk memutuskan beberapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan. Selanjutnya yaitu upah efisiensi. Teori ini menunjukkan bahwa upah tinggi membuat pekerja lebih produktif. Pengaruh upah pada efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memotong upah meskipun kelebihan pasokan tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengalaman pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Durasi pengangguran. Yang pertama yaitu dalam jangka pendek. Pengangguran bersifat jangka pendek bersifat gesekan
dan mungkin tidak dapat dihindari. Pekerja yang menganggur mungkin memerlukan waktu untuk mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan dan selera mereka. Yang kedua yaitu jangka panjang. Di sisi lain, pengangguran jangka panjang tidak dapat dengan mudah dikaitkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencocokkan pekerjaan, dan pekerja keras harus memproses pencocokan ini memakan waktu berbulan-bulan. Pengangguran jangka panjang lebih cenderung menjadi pengangguran struktural. Selanjutnya yaitu pengalaman pasar tenaga kerja di Eropa. Meningkatnya pengangguran di Eropa, penyebabnya yaitu menurut ekonom dapat ditelusuri ke interaksi antara kebijakan lama dan kejutan yang lebih baru atau kebijakan yang lebih baru. Kebijakan lama adalah manfaat yang murah bagi pekerja yang menganggur. Kejutan baru atau kebijakan baru adalah penurunan permintaan tenaga kerja yang tidak terampil dan didorong oleh teknologi dibandingkan dengan pekerja terampil. Bangkitnya kenyamanan Eropa, di mana tingkat pengangguran yang lebih tinggi di Eropa adalah bagian dari fenomena yang lebih besar bahwa orang Eropa biasanya bekerja lebih sedikit daripada rekan-rekan Amerika mereka. Perbedaan jam kerja mencerminkan rasio pekerjaan terhadap populasi lebih tinggi di Amerika Serikat daripada di Eropa. Pengangguran yang lebih tinggi adalah salah satu alasan untuk rasio pekerjaan terhadap populasi yang lebih rendah di Eropa. Alasan lainnya adalah pensiun dini di Eropa dan dengan demikian menurunkan partisipasi angkatan kerja di antar pekerja yang lebih tua. Selanjutnya yaitu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang pertama, pekerja yang tidak bekerja memiliki potensi untuk berkontribusi pada pendapatan nasional. Yang kedua, tidak mencari pekerjaan dengan durasi pengangguran dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan, pengalaman, dan wawasan, membuka banyak lapangan kerja. Selanjutnya, menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat dan meningkatkan peredaran modal usaha. Terakhir, melatih para pekerja untuk membuat usaha sendiri dan memberikan penyuluhan ke masyarakat tentang teknologi dan perekonomian. Kesimpulan dari materi kita pada saat ini yaitu pengangguran, yaitu yang pertama, tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran kondisi mapan. Hal itu tergantung pada tingkat pemisahan pekerjaan dan tingkat pencarian pekerjaan. Yang kedua, pekerja butuh waktu untuk mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan dan selera masing-masing. Beberapa pengangguran friksional tidak dapat dihindari. Yang ketiga, pengangguran struktural terjadi ketika upah real tetap di atas tingkat yang menyimbangkan penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Peraturan upah minimum merupakan salah satu penyebab kekekuan upah. Akhirnya, teori upah efisiensi menunjukkan bahwa karena berbagai alasan, perusahaan mungkin merasa menguntungkan untuk mempertahankan upah tetap tinggi meskipun ada kelebihan pasokan tenaga kerja. Yang keempat yaitu sebagian besar masa pengangguran berlangsung singkat, namun sebagian besar pengangguran disebabkan oleh pengangguran jangka panjang. Yang kelima, tingkat pengangguran di antara kelompok demografis berbeda secara substansial. Secara khusus, tingkat pengangguran untuk pekerja yang lebih muda jauh lebih tinggi daripada pekerja yang lebih tua. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat pemutusan hubungan kerja dan bukan dari perbedaan dalam tingkat perolehan pekerjaan. Yang terakhir yaitu individu yang baru saja memasuki angkatan kerja termasuk pendatang baru dan pendatang baru merupakan sepertiga dari pengangguran. Transaksi masuk dan keluar dari angkatan kerja membuat statistik pengangguran lebih sulit untuk ditafsirkan. Itulah materi tentang pengangguran yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.